Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Mengawali ceramah kita, mari bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat hidayah dan taufiknya kepada kita semua, meskipun kita terkadang lalai untuk beribadah, menyembah kepadanya atau mengingat kepadanya. Selanjutnya mari kita kirimkan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya adalah untuk menjadi teladan, mencontoh beliau. Baik dalam statusnya sebagai pribadi manusia biasa maupun statusnya sebagai nabi dan apalagi statusnya sebagai rasul. Hadirin rahimakumullah, judul diskusi kita pada subuh hari ini adalah sifat qanaah sebagai salah satu karakter muslim yang bersyukur, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita ini beragama, ada beberapa hal yang perlu kita jalani sebagai atau dalam rangka menyempurnakan keislaman kita. Jadi tidak hanya ibadah semata, tapi ibadah itu harus ada dampaknya. Ibadah yang kita lakukan ini tidak sekedar ibadah ritual belaka, tapi ada dampaknya. Nah, salah satu di antaranya itu adalah kita harus memiliki sifat qanaah. Kenapa ini perlu kita miliki? Karena kalau kita tidak memiliki sifat qanaah, cobalah lihat orang-orang yang pasti serakah, menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Hadirin rahimakumullah, sifat qanaah ini merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Secara etimologis, qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang ada. Merasa cukup, tidak tamak, dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat gaduh sebenarnya dunia ini adalah banyaknya orang-orang yang tidak memiliki sifat qanaah itu sehingga dia tamak.
Jangankan yang remang-remang yang bisa kuasai, yang jelas-jelas bukan miliknya, dia berusaha untuk memilikinya. Maka gaduhlah kehidupan dunia kita ini. Qanaah dalam kehidupan sehari-hari menjadi pilar keseimbangan jiwa yang dapat melahirkan ketenangan batin. Itu sebenarnya cirinya orang yang dia miliki sifat ketenangan batin. Kenapa? Karena dia menerima pemberian Allah apa adanya. Yang membuat kita selalu gelisah kan apa namanya? Selalu kita mau lebih dari orang. Tetangga kita beli kulkas, kita yang kedinginan, kan begitu. Kenapa? Karena itu tadi. Tidak bersyukur, tidak menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebagai umat Islam yang taat beragama itu, ya kita kan selalu mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, anna Muhammadar. Itu dasar Islam kita. Apa artinya itu? Bahwa kalau kita mengatakan la ilaha illallah, maka seluruh aktivitas kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita salat, kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada penyerahan diri. Nah, kalau kita mampu untuk melakukan itu, maka insya Allah ketenangan jiwa itu kita alami. Karena juga membuat kita menjadi stabil dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, pilar karena itu adalah pilar bagi keharmonisan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Tiga hal inilah menjadi pilar itu, qanaah itu, maka dengan sendirinya ketenangan batin dalam kehidupan sosial dia harmonis dan sebagainya, apalagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari aspek ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, qanaah mencerminkan keikhlasan hati dalam menerima ketetapan Allah, sehingga melahirkan rasa puas dan syukur atas segala yang telah dikaruniakan kepada kita. Ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana filosofi qanaah itu. Secara filosofis, qanaah bisa dilihat dari sebagai sikap moderasi antara dua sikap ekstrim, yaitu kerakusan dan keputusasaan. Kalau kita melihat filosofinya, dia berada moderasi daripada tengah antara kerakusan dan sifat keputusasaan. Akhirnya melahirkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selaku panutan mendorong umatnya untuk bekerja keras dan berusaha. Itu pasti, tetapi juga mengajarkan agar manusia tidak terlalu terpaku pada hasil yang sifatnya duniawi. Dia suruh bekerja. Orang hikmah mengatakan mali dunia ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhirat ka'annaka tamutu abada. Laksanakan, carilah penghidupan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Tapi jangan lupa laksanakan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Itu karena ekstrim antara rakus dan putus asa. Melahirkanlah ya bagaimana? Karena itu filosofinya. Oleh karena itu sifat qanaah mengajarkan keseimbangan antara usaha dan tawakal. Antara ikhtiar dan ridha atau kerelaan, yang semuanya diatur oleh keyakinan bahwa rezeki setiap manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak mungkin tertukar. Yang pasti bahwa seluruh makhluk ma min dabatin Allah ila rizquha illa ala rizquha. Tidak ada pun makhluk yang melata di dunia ini, di bumi ini pasti ada rezekinya. Nah, cuma persoalannya adalah kita disuruh untuk berusaha. Berusaha, dan tidak hanya berusaha tapi di situ ada tawakal. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum rasul. Berusahalah, nanti ada usaha itu baru tawakal kepada Allah. Allah akan melihatnya sikap kesungguhan dan tingkat kepercayaan kepada Allah bahwa Allah akan pasti memberikan rezeki kepadaku. Nah, kenapa banyak orang yang masih gelisah misalnya, sudah berusaha dan sebagainya, kemudian seolah-olah tidak punya itu karena selalu yang dia inginkan apa yang dia mau. Kan begitu. Kita minta rezeki kepada Allah, patokannya bukan karena kepada kepada menyerahkan kepada Allah, tapi patokannya kepada tetangga, kepada orang lain. Ya. Padahal Allah tahu persis kemampuan kita untuk menerima rezeki itu. Ya. Yang pasti kita yakini bahwa kalau itu pemberian Allah sudah pasti cukup, itu ya. Jadi kalau itu adalah pemberian Allah, berkat karena kita qanaah, bersikap qanaah, maka pasti cukup. Tidak pernah Allah memberikan rezeki orang, pasti cukup, pasti ada cukup-cukupnya. Yang membuat tidak cukup itu kalau ukurannya adalah kepada orang lain. Makanya ya, lahirlah sifat kerakusan tadi itu. Menjadi pejabat dia korupsi, menjadi pejabat memeras orang lain dan sebagainya. Ya. Padahal Allah memberikan rezeki kepada kita semua adalah berdasarkan ukuran mentalitas kita sebenarnya. Ya, berdasarkan ukuran mentalitas kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an natabarraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak satu pun musibah pun yang menimpa kita di dunia ini dan tidak pula pada di bumi sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakannya, sesungguhnya yang demikian itu Allah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hadid ayat 22. Jadi sudah ditulis. Pertanyaannya kenapa harus kita berdoa? Kan itu. Kenapa harus berusaha? Nah, perlu kita tahu bahwa nasib di Lauhul Mahfuz itu sebenarnya adalah sifatnya sementara. Misalnya Allah mungkin menulis kita sebelum lahir ya bahwa rezekinya hanya 100.000 per hari misalnya. Tapi kalau tidak berusaha ya tidak jadi. Ya, tidak jadi. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh berusaha, mungkin Allah Subhanahu wa taala menambah menjadi 200 atau 300. Buktinya bahwa di dunia ini ada orang yang punya pendapatan per bulan 100 juta, ada yang 1 miliar. Saya dengar pendapatan perusahaan dari Haji Hisam itu, Rambone yang ada di Ken itu adalah 1 bulan 1 triliun.
Pak perusahaan pendapatan dari Pak Menteri Pertanian itu per tahun 1 triliun. Tapi ada orang yang ya hanya Rp5.000 atau Rp10.000 per hari kan itu. Tapi pasti cukup. Karena itu pemberian Allah. Tidak mungkin Allah meleset itu. Apa yang diberikan kita pasti cukup. Ya, pasti cukup. Nah, kenapa ada yang begitu? Karena tadi Allah melihat, Nabi tahu mental kita. Coba kita melihat bagaimana sejarahnya Sa'labah itu. Sa'labah itu waktu sebelum kaya luar biasa ibadahnya itu. Tidak ada sholatnya di rumahnya, semuanya di masjid. Cuma persoalannya adalah Sa'labah itu ketika selesai sholat tidak zikir-zikir langsung lompat lari. Nabi mencoba memperhatikan kenapa dia orang ini setiap selesai sholat assalamualaikum tidak babi pun langsung. Ternyata Sa'labah itu karena miskinnya hanya 1 kain yang digunakan sholat dengan istrinya. Jadi kalau ditanya sama Rasul, kenapa kok ini begini? Dia bilang, ini kalau saya terlambat pulang ini kan jauh rumahnya kan, maka bisa terlambat istri saya sholat. Karena kain yang saya pakai ini juga itu yang digunakan istri saya. Begitu miskinnya. Akhirnya ditanya sama Rasul, mau enggak saya doakan kamu supaya kamu kaya? Saya mengatakan mau sekali ya Rasul. Tapi ingat, disuruh janji. Jangan lupa, jangan sampai menurun sholatmu, menurun ibadahmu. Dan yang penting adalah ketika sampai nisabnya hartamu harus bayar zakat. Oh iya, betul. Akhirnya didoakan. Nabi tidak sekedar mendoakan, dia kasih juga kambing. Ya, dia kasih kambing. Jadi doa saya kambing ini kau pelihara. Hanya tidak sampai 1 tahun sudah mulai berkembang. Luar biasa perkembangannya. Ya, sampai ratusan itu, ribuan, sudah mulai terlambat berjamaah. Ditanya, kenapa kau terlambat? Alhamdulillah, nanti terkumpul itu masuk kandangnya itu kambing kalau malam itu baru jadi sudah mulai sibuk. Malah tambah banyak lagi, malah tidak datang di masjid. Allah Rasul menyuruh orang untuk meminta zakatnya. Yang pertama dia kasih yang paling jelek. Padahal Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Iya. Kamu tidak dia katakan berbuat baik, membuat kebaikan sehingga kamu membelanjakan hartamu, mensedekahkan hartamu apa yang paling kamu cintai. Ini yang paling jelek, yang paling kurus. Lama kelamaan datang lagi tahunan, Rasul lagi mengutus orang untuk mengambil zakatnya, meminta zakat, malah tidak mau lagi. Enak saja saya yang setengah mati banting tulang itu kok orang lain yang minta dan sebagainya. Nah ini hingga Rasul marah, akhirnya dia didoakan itu untuk miskin kembali. Maka dia meninggal, Sa'labah itu meninggal dalam kemiskinan. Jadi ini orang yang memaksakan, ya, mentalnya belum bisa menerima itu yang itu. Jadi akhirnya karena dipaksakan mau sekali kaya, akhirnya Rasul mendoakan. Tapi itulah kejadiannya. Jadi kalau kita misalnya mendapat rezeki sesuai apa pemberian Allah, itu syukuri itu. Karena itu pasti cukup itu. Kalau kita mau cukupkan. Ya. Tapi kalau tidak berkenaan, itulah dikasih 100.000 per hari, dia melihat tetangganya punya mobil Land Cruiser dan sebagainya, mau juga begitu, sudah susah itu kalau itu susah. Jadi
Firman Allah ini adalah memberikan landasan bagi qanaah, yaitu keyakinan bahwa segala sesuatu termasuk rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu manusia tidak perlu memaksakan itu, memaksakan hasil yang sifatnya duniawi. Yang penting kita hidup pas-pasan, itu lebih bagus. Pas mau beli mobil ada, ya itu pas-pasan gitu ya. Pas mau beli rumah ada, itu pas-pasan gitu ya. Baik. Selanjutnya ada hal yang paling itu adalah bahwa yang kedua dari itu adalah dimensi qanaah dalam kehidupan. Apa dimensi itu? Apa saja yang perlu kita miliki? Sifat dan perilaku qanaah memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup aspek kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan spiritual. Itu dimensinya. Dalam setiap dimensi, qanaah memberikan dampak positif yang nyata bagi individu dan masyarakat. Dimensi pribadi misalnya dapat memberikan ketenangan jiwa dan pengendalian diri. Jadi orang yang memiliki sifat qanaah itu adalah jiwanya tenang dan dapat mengendalikan dirinya. Artinya tidak terlalu menggebu-gebu untuk memperoleh sesuatu. Dia tetap pada jalur yang dipetunjuk Allah dan Rasulnya dan tidak menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Itu dimensi qanaah yang pertama. Yang kedua adalah karena Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil arad walakin al-ghina ghinan nafs. Kekayaan yang bukanlah banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Kalau kita sudah kaya atau jiwa dan sebagainya, itu. Makanya Nabi mengatakan pada hadis lain, barang siapa yang menghendaki mau yang terkaya di antara manusia, maka hendaklah dia meyakini bahwa apa yang datang dari Allah itu lebih bagus dengan apa yang dia miliki. Itulah orang yang terkaya. Buat apa kita kaya? Mobil banyak, rumah banyak, apalagi istri banyak. Kalau tidak tenang. Pak Yusuf Kalla waktu menjadi wakil presiden pernah mengamati itu dan menceritakan kepada kita ada orang yang dia suka lewat-lewat, kemudian dia lihat tukang becak itu naik di becaknya, kemudian ngorok tidur luar biasa. Dia bilang, Kalla inilah orang yang paling bahagia. Saya bilang tidur di kasur yang empuk dan sebagainya, tapi tidak tidur, tidak bisa tidur. Karena memikirkan dia presiden, memikirkan perusahaannya, bagaimana itu. Akhirnya tidak bisa tidur. Tukang becak, pendapatannya mungkin hanya 5.000, 10.000 per hari, tapi ngoroknya luar biasa itu. Jadi kita bersyukur tidur itu. Ini orang yang bersyukur. Tapi ada orang yang banyak hartanya, berjuta-juta dan sebagainya, tapi tidak bisa tidur. Ngapain juga? Ada apa? Ya. Hadirin rahimakumullah. Dimensi yang kedua adalah dimensi sosial. Dimensi sosialnya adalah keharmonisan dalam hubungan antara individu. Nah, ini dia. Kalau kita bertetangga semua memiliki sifat qanaah, tidak ada yang saling baku ganggu, malah saling menolong. Itu tadi. Kalau misalnya tetangganya beli mobil, alhamdulillah, bisa jikit nanti kalau ada bisa dipinjam, begitu saja. Daripada itu korupsi itu suami dan sebagainya, itu jadi gitu. Itu lebih parah lagi kan itu. Tapi kalau orang yang qanaah, kalau tetangganya meningkat sedikit pasti mereka syukur. Kenapa? Karena bisa kalau dia kaya misalnya mungkin bisa nanti kalau kita perlu bisa dipinjamkan dan sebagainya. Itu yang sifat qanaah itu. Akhirnya tidak ada yang saling mengganggu, malah saling mendoakan.
Itu dimensi sosialnya. Kemudian yang ketiga adalah dimensi spiritual. Dengan sifat qanaah kita akan menjadi pasrah dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang diberikan oleh Allah dia rela itu. Dia ikhlas. Jangan hanya di mulut juga, betul-betul dia ridha. Ya, dia ridha. Sahabat Rasulullah SAW sekali Khulafaur Rasyidin yang kedua yaitu Umar bin Khattab pernah mengatakan begini. La tajza' min qalil rizqi fa innal qalila la yattafiqu wal qafisu alladhi la yu'assiru bi ajalillahi wala rizqahu. Jangan bersedih atas sedikitnya rezekimu. Karena sedikit yang kamu terima yang Allah berikan kepadamu mencukupi, pasti cukup dan tidak ada yang mempengaruhi ajal maupun rezeki kecuali ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kalau di Jawa itu ada orang yang pelihara tuyul. Kalau di sini ada matiru kanja. Tirdeci. Saya pernah mengantar orang. Saya tidak tahu kalau itu juga dukun tirdeci itu. Antar itu baru pergi. Tapi akhirnya malam-malam, tengah malam dia kembali ke rumah yang kita tempati di kampung. Saya bilang, kenapa kembali? Ternyata penasaran ini saya punya itu keluarga itu yang mau jadi kaya itu karena bertahun-tahun berusaha luar biasa, soalnya tidak pilih sifat qanaah. Padahal dia sudah cukup sebenarnya. Cuma tadi itu dia mau lebih, udah bertahun-tahun berusahanya mungkin tidak tahan, dia datanglah dari kampung dari Toli-Toli ke Mengkoso. Ada kiru-kiru itu dulu, ya, yang dukung begitu. Tidak usah saya sebut namanya nanti menjadi gibah. Andainya waktu 3 orang katanya. 3 orang dia hanya tengah malam suruh tidur. Tapi saya punya keluarga ini tidak tidur. Dia penasaran apa yang dilakukan ini orang. Hanya dia tidak lihat. Ternyata apa yang kamu songkol ya, minta songkol. Ternyata itu tai babi. Tai babi itu datang katanya babi situ ini. Maka dia tidak jadi, akhirnya tengah malam dia lari dari itu, ditinggalkan tempat itu. Wah, bahaya, saya bilang. Di mana memang mau ke apakah? Dia bilang, mau ke begitu. Saya bilang, itu sih dilarang betul itu. Karena risikonya itu ada janjinya. Kalau tidak beribadah, makanya di sana ada istilah babi ngepek itu ya, begitu. Kalau katanya tidak beribadah itu jadi babi. Jadi ibadahnya itu untuk rezeki itu, untuk kekayaan itu. Itu tuyul. Kalian pernah tuyul. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita ini berusaha mensyukuri, menerima takdir kita. Tidak berarti pasrah ya, berputus asa enggak. Kita berusaha tampil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini betul bahwa pasti ada rezeki saya dan rezeki itu adalah pemberian yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak demikian maka hidup kita gelisah terus sampai mati. Karena secara sosial maupun secara pribadi dan sebagainya kita memerlukan sifat qanaah ini dalam arti bahwa menerima apa adanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan nanti untuk pengembangan pada judul kita ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan solusi dan dari jemaah sekalian bagaimana cara mempraktekkan itu sifat qanaah itu. Terima kasih pertanyaannya. Hadanallahu ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.